Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Delicious Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini adalah episode kedua dari series Journey to My Best Self atau perjalanan menuju versi diri terbaikku. Kita akan membahas di episode kali ini adalah tentang apa kelemahan dan kekurangan teman-teman yang mungkin perlu diperbaiki. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, hasil dari pesan yang akan disampaikan nanti bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesan resonate, nanti jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Tapi kalau misalnya teman-teman rasa pesannya tidak resonate, tidak apa-apa. Kalian bisa tonton video lain dari Delicious Prestige atau tonton video dari tarot readers lain. Kalau misalnya antara teman-teman nanti ada yang tertarik untuk booking personal reading dengan Delicious Prestige, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan seperti yang sudah teman-teman lihat, di depan mata kalian saat ini ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu 3 opsi pilihan yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama itu yang ini, yang kedua yang ini, dan yang ketiga yang ini. Teman-teman bisa tenangkan diri kalian dulu, lalu tanyakan, kira-kira apa ya kelemahan dan kekurangan aku yang masih perlu aku perbaiki? Teman-teman bisa ambil waktu untuk memilih. Kalau sudah, kita akan mulai dari nomor 1. Aku belum shuffle seperti teman-teman lihat, yang lainnya disingkirkan dulu. Kita akan shuffle sama-sama, mulai dari nomor 1. Atau quote yang ini, I honor how I want to feel. Oke. Kita mulai dari nomor 1, kita akan sama-sama cari tahu apa kelemahan dan kekurangan dari teman-teman yang mungkin masih perlu diperbaiki. Aku nggak punya spreadsheet atau sebaran tertentu, kita akan coba untuk mengalir aja ya, just let it flow. Oke. Oke. Thank you. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan, tujuan aku buat video ini bukan untuk menghakimi siapapun. Akun Delicious Prestige itu kehadirannya tujuannya adalah untuk free dari judgment, bebas dari penghakiman, bebas dari pokoknya yang baik-baik aja, yang positif-positif aja ya. Karena tujuan aku itu, awalku intentions buat Delicious Prestige adalah mau membantu, memberkati teman-teman, memberkati orang-orang, dan bantu teman-teman healing. Jadi kalau misal nanti ada perkataan yang mungkin terasa kurang mengenakan, aku mohon maaf di awal. Karena biasanya kalau aku lagi channeling pesan itu, aku juga ngerasa sometimes I feel like I'm not me. Kadang aku juga berasa aku bukan aku, tapi aku hanya menyampaikan pesan ini. Semoga nanti bisa bermanfaat buat teman-teman. Ambil yang resonate dan gak usah paksakan untuk, kalau nggak resonate nggak usah dipaksain gitu. Tujuan dari video ini kita bahas tentang kelemahan teman-teman untuk bahan evaluasi, oke? Jangan terlalu dipikirin berlarut-larut. Takutnya nanti hati-hati mindsetmu malah menarik vibrasi yang kurang positif juga. Oke. Buat teman-teman yang pilih nomor 1, yang aku rasakan terkait teman-teman adalah kalian itu masih suka rada bebal orangnya. Bebal dalam konteks udah tahu harus berubah. Pas aku lihat kamera barusan 444 angel numbers. Baru mulai udah dikasih angel numbers nih kita. Kalian bebal dalam konteks sebenarnya kalian udah tahu loh apa yang mesti diubah,
kebiasaan lama apa yang kebiasaan buruk apa, pola pikir buruk apa yang harus diubah. Tapi kaliannya itu masih kayak nanti dulu deh. Berubah kan nggak enak. Masa gue harus berubah sih? Berubah nggak enak nanti. Jadi yaudah deh gue ngikutin aja deh yang ini. Kayak kalau contohnya misalnya asmara atau romance. Kalian tahu kalau kalian memaksakan diri terjebak dalam lingkungan yang toksik, lingkungan yang beracun, atau terjebak dalam lingkungan yang kurang sehat. Kalau kalian memaksakan diri, kalian sadar kalian itu nggak akan berkembang. Ini yang aku rasa kekurangannya itu lebih dari faktor internal. Kalian cukup suka memendam emosi. Memendam emosi dan jatuhnya masih bisa pendendam. Kalian tuh kayak susah banget ngelepasin diri dari yang udah lewat. Ibaratnya kayak mindsetnya, pola pikirnya masih terjebak di yang dulu-dulu. Merasa yang dulu tuh lebih nyaman, yang dulu lebih mengenakan dibanding yang sekarang. Kalian punya tendensi untuk gampang overthinking. Dan ada banyak yang suka memaksakan kehendak. Suka memaksakan kehendak dan lupa untuk berserah. Banyak di antara kalian yang ada tendensi untuk entah sadar atau tidak sadar, jatuhnya malah jadi egois. Jatuhnya jadi kayak yang penting saya terpenuhi. Yang penting saya cukup. Yang penting saya begini, yang penting saya begitu, yang penting keluarga saya begini, begitu, bla 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 bla. Ketika kita memikirkan orang lain atau ketika kita memikirkan diri sendiri dalam konteks yang sehat nggak salah. Tapi kalau sampai kita memikirkan diri sendiri dalam konteks orang lain, bodoh amat deh. Yang penting saya baik-baik aja. Itu yang nantinya bisa merugikan teman-teman loh. Aku ngerasain kalian itu juga workaholic. Kalian bekerja keras. Tapi kalian juga takut untuk mengeluarkan uang. Juga takut untuk mengizinkan uangnya mengalir. Uang itu energi loh, materi itu energi. Hati-hati. What goes around comes around. God gives, God takes away. Apa yang keluar itu juga yang akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang bisa mengambil. Apapun itu. Ibaratnya pada akhirnya kita juga cuma jadi bidak-bidak caturnya Tuhan. Kita cuma jadi bidak-bidak caturnya semesta. Teman-teman itu punya tendensi aku rasa banyak kebiasaan buruk kalian. Ini general, jadi aku nggak bisa narik semuanya. Tapi kebiasaan buruknya itu lebih ke mostly overthinking dan gampang emosional, gampang baper, gampang masukin hati. Padahal nggak semua hal itu harus dimasukin hati. Ini overthinkingnya besar. Padahal pikiran-pikiran negatif yang kalian simpen terus itu, semua pikiran-pikiran negatif yang kalian gak seharusnya kalian pikirkan berlarut-larut, itu yang biasanya jadi sumber masalah. Karena 80% dari apa yang kalian pikirkan itu gak kejadian. Itu yang aku rasain sekarang. Dan itu yang harus teman-teman ubah. Overthinking, mindset, jangan takut untuk berubah. Jangan takut untuk bertransformasi. Mungkin kalian bosen kali ya aku ngomongnya transformasi. Berubah. Ya gimana kita mau hasil yang lebih baik kalau kita mau masih terjebak di siklus yang sama. Ini yang menghambat teman-teman itu adalah pola pikir kalian, mindset kalian, emosi kalian, dan masa lalu. Lalu kalau aku nggak ngeliat kalian sebagai orang yang meledak-ledak kalau marah ya, tapi aku melihat kalian yang susah buat keputusan juga. Mungkin kalian pernah dikecewakan di masa lalu, dan itu yang membuat kalian jadi takut untuk membuat keputusan. Tapi gini, coba untuk maafkan diri kalian sendiri. Maafkan diri kalian sendiri dan maafkan orang lain, siapapun yang sudah menyakiti kamu. Karena kalau kamu yang terjebak di siklus yang sama lagi, ujungnya kamu yang nantinya menghambat kebahagiaan dirimu sendiri.
Kamu yang bikin tembok loh. Aku rasa ini teman-teman yang bikin tembok. Tembok secara emosional, tembok secara kasat mata. Ke berkat atau hal-hal baik dalam hidupmu sendiri. Tembok dalam konteks gini. Contohnya kalau asmara, romance. Kalian yang aku rasa banyak di antara teman-teman yang sengaja buat tembok gitu loh. Tembok yang bikinan, tembok yang created by your own fears. Tembok yang diciptakan oleh rasa takutmu sendiri. Jadi kayak gini. Kamu ngumpet di balik tembok, di balik sini. What is this? Balcony, balkon. Kamu ngumpet di balik balcony ini. Lihat ke yang jauh. Kamu stalk yang jauh. Kamu ngeliat kayak, orang lain kok punya ini, saya kok enggak. Padahal kamu yang ngunci dirimu sendiri. Mau sampai kapan? Kamu ngunci karena kamu ngerasa pikiranmu itu clouded, pikiranmu berawan. Pikiranmu clouded atau berawan ya karena rasa takutmu sendiri. Hati-hati dalam bekerja, jangan sampai jadi rakus atau serakah. Karena lihat orang ini, raja ini, dia sudah punya banyak koin. Lihat ini perempuan ini, dia punya banyak gelas walaupun hujan. Belajar untuk mensyukuri apa yang sudah kamu miliki saat ini. Lalu beranikan dirimu untuk lepaskan semuanya yang kamu rasa sebenarnya cuma menghambat kamu loh. Lepaskan semua ketakutan, kekhawatiran yang sebenarnya hanya jadi batu sandungan buat kamu. Aku rasa teman-teman sih di sini secara energi juga pelan-pelan udah mulai tertarik, sudah mulai mau menghargai emosinya. Hargai emosimu. Emosi baik, emosi buruk, semua dihargai. Karena kita nggak bisa paham esensi bahagia kalau kita nggak pernah sedih. Coba teman-teman praktikan meditasi Ho'oponopono atau sering-sering tonton video pesan semesta, entah dari aku atau dari tarot readers lain. Kalau cari deh di akun YouTube-nya Delusion Priestess, itu aku pernah share tentang video Ho'oponopono, terus video pesan semesta yang cara bahagia dan lain sebagainya. Teman-teman tuh perlu ibaratnya perlu disentil supaya berani meyakinkan diri kalian sendiri bahwa oke, sudah waktunya saya berubah gitu. Ini bener deh, yang aku lihat di sini nih, musuh terbesarmu itu bukan orang lain, bukan masa lalumu, bukan traumamu, tapi dirimu sendiri. Dirimu sendiri dan bagaimana caramu mengelola emosi, bagaimana caramu mengolah emosi, dan menghadapi dirimu sendiri. Menghadapi shadow self kamu sendiri. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Karena nomor 1 sudah, jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram Delusion Priestess. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Please, ini kalian dimulai dari The Tower loh tadi. Berubah for your own good kok. Oke, kalau nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2 atau quote yang ini, oracle card dari quote yang ini. Kita akan sama-sama mencari tahu apa kekurangan dari teman-teman yang pilih nomor 2. Kekurangan dan kelemahan dari teman-teman yang pilih nomor 2. Tapi sebelumnya, aku perlu ingatkan bahwa karena ini general reading, bukan personal reading, dan karena tujuan dari Delusion Priestess ini adalah untuk tujuan dari video-video yang dibuat Delusion Priestess pada awalnya adalah untuk membantu teman-teman untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala aspek. Sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya nanti ada salah kata atau ada kata-kata yang menyakitkan, karena seringnya kalau misalnya aku reading itu, kadang aku juga berasa bukan jadi diriku sendiri. Kayak ada yang channeling dari aku, pesan-pesan yang dikatakan itu muncul secara natural dari diriku. Aku nggak mau menyakiti siapapun, tapi tujuan dari video ini, aku rasa semoga video-videoku bisa
bantu teman-teman healing. Walaupun mungkin kata-katanya ada yang menyakitkan. Apalagi di sini kita akan bahas tentang kelemahan dan kekurangan teman-teman. Semoga nggak ada yang tersinggung atau marah ya. Oke, buat teman-teman yang pilih nomor 2. Aku rasa kalian tipe orang yang escapism. Suka kabur-kaburan. Kalau ada masalah dikit, langsung cari cara, cari solusi buat... Cari celah, bukan cari solusi, cari cara buat kabur dulu. Entah ke teman-teman, entah ke... apapun yang kamu rasa bisa bantu kamu untuk ngilangin beban di pikiran kamu. Nah, tapi kamu juga tipikal yang overthinking. Banyak di antara teman-teman yang meledak-ledak emosinya, combustible. Dan kalian tuh kayak perfeksionis, saking perfeksionisnya nggak mau berantakan. Ada berantakan dikit kalian bisa marah. Dan kalian perlu belajar untuk mengelola emosi lagi, kontrol emosi karena kalian masih meledak-ledak, masih combustible, masih perlu belajar untuk sabar. Kalian juga tipe yang overthinker aku rasa. Gampang mikirin segala hal, berlarut-larut. Coba kalian tipe orang yang aku rasa sebenarnya entah sadar atau nggak sadar, kalian cukup gampang dimanfaatin oleh orang lain karena kalian nggak tegaan. Itu bisa jadi strength, itu bisa jadi kekuatan. Kalau kalian tahu gimana cara memanfaatkan rasa nggak tegaan kalian itu. Tapi kalau misalnya kaliannya terlalu nggak tega, kalian gampang dimanfaatin oleh orang lain. Dan itu bisa juga jadi kelemahan. Ibaratnya kayak orang-orang tahu kuncian kamu, orang-orang tahu celah-celah kamu. Aku rasa teman-teman juga bertumbuh di lingkungan yang strict, yang keras. Dan itu yang membentuk kalian juga jadi keras juga. Dan kalian perlu ingat bahwa nggak semua kalian punya energi domineering di sini, punya energi mau mendominasi di sini. Dan kalian perlu ingat bahwa nggak semua orang bisa kalian kontrol. Bahkan nggak ada seorang pun yang bisa kalian kontrol, siapapun itu. Yang bisa kamu kontrol, yang bisa kamu kendalikan adalah dirimu sendiri. Semua orang punya kehendak bebas untuk mengontrol hidupnya sendiri. Kamu suka banyak pikiran berlarut-larut dipikirin. Kalau hal yang penting iya, tapi ini yang dipikirin, yang aku rasakan yang kalian pikirin itu lebih ke antara kalian terlalu mikirin masa lalu atau kejauhan mikirin masa depan. Aku selalu bilang nggak apa-apa kalau kita buat rencana buat 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nggak apa-apa buat rencana. Tapi kalau buat rencana, dan rencananya itu cuma dipikirin, nggak dieksekusi, ujungnya nantinya hanya akan jadi angan-angan. Teman-teman punya tendensi kayak gini. Kayak kalian ngayal, kalian ngebayangin. Tapi karena kebanyakan rencana, kalian bingung mau mulai dari mana. Banyak di antara kalian yang sebenarnya aku rasa juga kurang memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarga. Atau kalian pernah bertengkar dengan keluarga. Karena mungkin kalian ngerasa hidup kalian terlalu strict, terlalu teratur, terlalu diatur. Antara itu atau kalian malah jadi kayak ya udah deh yang penting jalan sekarang, masa depan ya nanti aja, kayak ngalir aja, terlalu mengalir. Jadinya kayak nggak ada rencana, nggak ada arah. Coba pilih-pilih teman-temanmu sebaik mungkin. Karena teman-teman ini sangat-sangat berfaktor, memiliki faktor yang sangat besar. Your friends have huge influence in your life. Kalian tipe orang yang teman-teman itu berpengaruh sangat besar dalam hidupmu. Kalian tipe orang yang juga domineringnya kuat banget, mau mendominasi. Di satu sisi ini bisa jadi ini bisa jadi kemampuan leading yang kuat atau kemampuan memimpin yang kuat. Kalau memang teman-teman bisa memanfaatkan ini sebaik semaksimal mungkin. Tapi kalau enggak, orang-orang tuh bisa nganggap kamu bosi loh. Orang-orang bisa nganggap kamu kebanyakan ngatur. Jatuhnya bisa jadi kamu yang rugi juga.
Karena kita nggak bisa maksain orang lain, serius. Ini yang aku lihat nih, banyak di antara kalian yang kayak kalian punya rencana A gitu misalnya, dan kalian sadar rencana kalian itu bisa terbaik untuk semua orang, bisa terbaik untuk banyak orang. Tapi karena orang lain nggak paham, orang-orang yang nggak paham itu bisa kalian marahin, bisa kalian anggap aneh, anggap beda. Padahal nggak apa-apa loh untuk menerima perbedaan. Banyak di antara kamu yang emosional dan terkesan kaku, dingin. Kamu masih suka memaksakan kehendak. Teman-teman yang pilih nomor 2 masih suka memaksakan kehendak. Gampang overthinking, gampang ngerasa kayak sekali jatuh, udah berantakan. Padahal puzzle-nya masih bisa diberesin. Padahal puzzle-nya masih bisa disusun lagi. Please belajar untuk mengelola emosi kamu. Belajar untuk mengelola emosi, dan at least punya pandangan ke depannya mau gimana. Buat kayak ibaratnya mind map gitu, atau something. Pokoknya bayangkan, kamu tuh mau ngapain di hidup ini. Karena banyak dari teman-teman yang aku lihat juga cuman karena kamu bingung, kamu takut orang-orang gak terima opini kamu takut orang-orang sekitar mau ngejudge kamu, ngakimin kamu. Jadinya ya kamu hidupnya kayak ya udah ngalir aja, terserah. Jatuhnya malah bukan jadi hidup jadi dirimu sendiri, tapi kamu hidup untuk memenuhi standar-standar orang lain. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kamu gak bisa memenuhi standar orang lain, kamu juga marah ke orang lain dan marah ke dirimu sendiri. Capek kan? Oke? Aku rasa itu saja buat teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram Delusion Priestess. Sekarang, karena nomor 2 sudah, kita lanjut ke yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3, atau quote yang ini, oracle card quote yang ini, kita akan sama-sama mencari tahu apa kelemahan teman-teman. Ini masih ada yang kebalik. Mungkin nanti kalau nanti itu jatuh lagi, berarti itu termasuk salah satu kelemahan kalian juga. Karena jarang aku kayak gitu. Oke, tapi sebelumnya aku caution dulu, kasih tahu dulu kalau misalnya mohon maaf kalau ada salah kata apa gimana. Aku nggak maksud untuk menyakiti pihak manapun. Tujuan dari video ini dan dari series ini adalah untuk membantu teman-teman evaluasi. Untuk membantu teman-teman evaluasi diri. Dan tujuan dari Delusion Priestess awalnya itu bukan untuk cari subscribers, bukan untuk cari followers atau gimana. Tapi aku mau untuk setidaknya menggunakan bakat aku, talenta aku untuk jadi wadah yang bisa buat teman-teman, wadah yang bisa menjadi berkat buat orang lain, buat teman-teman terutama. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada salah kata atau gimana. Please jangan marah, karena di sini aku hanya penyampai pesan. Oke? Oke, berarti memang pesannya buat kalian. Keluar lagi. I love it. Kalau ada synchronicity gini. Thank you. Oke. Buat teman-teman yang pilih nomor 3, yang pertama-tama aku rasakan adalah kalian itu juga tipe yang overthinking. Sering mikirin terlalu banyak hal yang seharusnya nggak perlu kamu pikirin berlarut-larut. Dan di sini aku ngerasa ada dominan, energi ingin mendominasi juga sama kayak nomor 2. Tapi kalian di sini lebih ke impulsif ya.
Banyak di antara teman-teman yang impulsif, dan impulsifnya tuh karena perasaan. Kayak kalau kalian ngerasa marah, kalian punya tendensi untuk langsung gegabah, ngamuk, marah-marah. Misalnya banting barang lah, atau apapun gitu buat menyalurkan emosi. Padahal kamu nggak semarah-marah itu sebenarnya, kamu cuma butuh untuk menenangkan diri. Tapi kamu marahnya langsung meledak-ledak, marahnya langsung parah. Aku rasa kalian tipe yang benar-benar cukup impulsif loh. Kalau udah mau sesuatu, bisa ngelakuin sesuatu itu, dan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu itu. Kalau tujuannya positif, ya positif hasilnya. Tapi kalau tujuannya negatif, hati-hati. Aku ngerasa ada energi leader juga di sini, ada energi pemimpin yang bisa bossy. Bossy dalam konteks kamu nggak segan-segan. Ibaratnya kalian jago ngomong. Teman-teman yang pilih nomor 3 ini jago ngomong, dan kalian ini punya kemampuan untuk mempersuasi. Kalau kalian memanfaatkan kemampuan kalian untuk persuasi, untuk persuasi untuk tujuan yang baik, hasilnya pasti baik. Tapi kalau kalian memanfaatkan kemampuan kalian untuk berpersuasi dan mempersuasi untuk tujuan yang negatif, hasilnya pasti negatif. Karena banyak dari teman-teman yang aku ngerasa sadar atau tidak sadar, kalian itu bisa manipulatif. Bisa kayaknya ibarat bohong atau muter cerita supaya orang lain ngikutin apa yang kamu mau, entah sadar atau tidak sadar. Dan aku nggak ngelihat ada energi escapism atau kabur-kaburan dari masalah, tapi itu manipulasi. Dan kalau kamu misalnya mau coba untuk ngatur strategi, kamu dipikirin matang-matang. Sekali kamu marah banget, dan kamu masih punya tendensi untuk dendam, serta nggak bisa ikhlas maafin. Padahal rasa dendam itu yang nantinya akan menjebak kamu dari berprogres lagi. Itu yang akan menjebak kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang akan jadi batu sandungan buat kamu. Lalu aku juga merasa kalian punya banyak teman. Di satu sisi kalian punya banyak teman, tapi kalian juga mungkin milih-milih ya dalam berteman. Atau suka punya secret intentions dalam berteman. Entah kamu sadar atau tidak sadar. Dan kamu ibaratnya kayak gini. Di luar, di depan teman-teman, kamu pakai topeng, kamu baik-baik saja. Tapi di belakangnya, kamu masih terluka. Kamu nggak mau orang lain tahu siapa kamu dan apa yang sudah kamu alami. Kalau tujuannya baik, nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya supaya orang-orang lihat kamu baik-baik aja, padahal kamu sebenarnya terluka, padahal kamu sebetulnya butuh bantuan dan lain sebagainya, itu ujungnya kamu yang rugi loh. Kayak nantinya orang lain akan selalu berpikir bahwa oh dia baik-baik aja, nggak apa-apa kok, nggak usah dibantu, padahal kamu jauh dalam hatimu butuh bantuan. Aku rasa teman-teman juga perlu mendekatkan diri ke Tuhan, ke semesta, ke spiritualitas, karena aku ngerasa di sini ada tendensi untuk terlalu bergantung dengan dirimu sendiri. Egonya tinggi. Kita pada akhirnya itu cuma bidak-bidak caturnya Tuhan loh. Kita cuma bidak-bidak caturnya semesta. Coba untuk berpikir secara realistis bahwa God gives, God takes away. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang bisa mengambil. Kita nggak tahu kapan tiba-tiba nanti nafas kita diambil lagi. Ya kan? Kalau kamu terlalu bergantung dengan dirimu sendiri, jatuhnya kamu lupa bahwa di dunia ini juga masih ada orang lain. Dan di alam semesta ini, kita ibaratnya cuma satu butiran debu. Ibaratnya tuh kayak Tuhan bisa setiap detik, semesta bisa setiap detik ambil nafas kita. Kalau beliau berasa kayak, oh ya udah ceritanya selesai di situ aja, titik di situ aja. Sedangkan kamu tuh mungkin masih ada tendensi untuk kayak, nggak apa-apa, bisa kok, gue bisa ngapain aja. Jadi lupa untuk berserah. Jadi lupa untuk bersikap adil. Ini ada kaitannya dengan teman tadi. Entah kamu sadar atau tidak sadar, kamu masih suka kayak memihak dalam berteman. Walaupun kelihatannya baik-baik aja, kelihatannya nggak ada masalah, tapi kamu mungkin masih suka picking sides. Apa sih picking sides in bahasa? Memilih pihak-pihak itu kalau ada masalah. Siding. Lalu teman-teman itu juga aku lihat emosional. Mudah terbawa emosi, mudah baper, baik dalam konteks asmara atau bukan. Kamu mudah baper, kamu mudah terbawa emosi,
Tapi kalau misalnya apa yang kamu baperin, entah itu kerjaan atau orang, itu nggak sesuai ekspektasi kamu bisa marah. Dan kamu lupa, tadi kayak aku bilang, lupa untuk berserah. Lupa bahwa God gives, God takes away. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Kamu ada energi pendendam di sini. Entah sadar atau tidak sadar. Kamu ada energi kayak suka susah memaafkan orang lain. Dan overthinkingnya besar. Sering kebanyakan mikirin hal-hal yang negatif gitu loh. Kebanyakan mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kamu pikirin berlarut-larut. Kamu sebenarnya orang yang sangat kreatif, orang yang sangat berani, tapi bisa dibilang terlalu berani. Terlalu berani dan bisa merugikan dirimu sendiri kalau kamu ibaratnya tidak bisa mengontrol dirimu sendiri, kalau kamu nggak bisa ngerem dirimu sendiri. Hati-hati jangan sampai angkuh. Hati-hati jangan sampai egomu itu buat kamu jadi pribadi yang angkuh. Oke? What else do I get? Kayaknya itu aja yang aku rasain buat teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian resonate, nanti jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram Deletion Priestess. Tunggu episode-episode lainnya dari series ini ya. Berarti 3-3-nya sudah dibacakan semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye, God bless. I love you.